episode sebelumnya, dalam rangka kunjungan tahunan, Ibu Heni Kristianus sudah mengunjungi Feeding and Learning Center di Sumba Timur. Lebih tepatnya, FLC Kambauni, Hiliwuku, Ndata, dan Laindeha. Selanjutnya, founder Tangan Pengharapan masih melanjutkan kunjungan di Sumba Timur. FLC Matawai Katingga, Lapinu, Prai Pahada, dan Kampung Baru menjadi senter terakhir dari kunjungan ini. Tarian tradisional diiringi musik khas Sumba diperagakan oleh anak-anak di FLC Matawai Katingga menyambut Ibu Heni yang sudah sampai di center ini. Sejak dini, anak-anak Sumba sudah diperkenalkan dengan budaya yang dimiliki daerahnya seperti pakaian adat, tarian, alat musik, bahkan senjata-senjata khas suku mereka. Karena masih melestarikan budaya, hal itulah yang membuat anak-anak Sumba ini bertutur kata santun dan bertingkah laku sopan. Namun sangat disayangkan, tidak meratanya pendidikan di pelosok membuat mereka tertinggal dalam hal belajar. Tenaga guru yang kurang dan fasilitas sekolah yang tidak memadai menjadi momok utama di FLC ini. Untuk itulah, Tangan Pengharapan mengirim guru-guru terbaik untuk membantu mengejar ketertinggalan mereka dalam hal belajar. Ibu Heni berkesempatan untuk menyampaikan tujuan dari program yang sedang dilaksanakan saat ini pada seluruh orang tua murid di FLC ini. Kami punya guru-guru Tangan Pengharapan yang harusnya memastikan anak-anak bisa baca tulis itu. Karena di seluruh Indonesia kami temukan banyak sekolah-sekolah yang tidak punya guru. Jadi anak kelas 6 SD tidak tahu baca tulis. Nah, guru Tangan Pengharapan punya misi dalam 1 tahun harus membantu anak-anak baca tulis itu cepat. Setelah rangkaian acara selesai, makanan bergizi pun dibagikan oleh Ibu Heni agar anak-anak di FLC ini mendapatkan gizi dan tenaga yang cukup untuk melakukan bimbingan belajar berikutnya. Kunjungan di Feeding and Learning Center Matawai Katingga pun selesai. Perjalanan dilanjutkan menuju FLC Lapinu. Jarak yang ditempuh hampir 6 km dengan waktu sekitar 11 menit. Perjalanan menuju ke tempat ini harus ditempuh melalui akses jalan yang hanya bisa dilalui oleh 1 kendaraan roda 4 saja. Kontur jalan yang tidak rata, melewati tebing yang cukup curam, menjadi tantangan perjalanan ke FLC Lapinu. Lapinu. Di FLC ini mayoritas anak-anak tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Mereka terbiasa berkomunikasi dengan bahasa daerah. Karena di sekolah tidak ada guru yang mengajarkan bahasa Indonesia. Lebih tepatnya,
tidak ada guru yang mengajar. Hal ini membuat mereka sulit untuk memahami apa yang disampaikan oleh guru-guru Tangan Pengharapan. Namun seiring berjalannya waktu, anak-anak ini diajarkan untuk terbiasa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Perlahan namun pasti, mereka sudah mulai bisa mengerti. Mayoritas penduduk di Lapinu ini mata pencariannya ialah bertani. Jadi tidak heran jika anak-anak ini sudah sejak dini mengerti cara bertani. Karena sebelum Tangan Pengharapan masuk memberikan edukasi tentang pendidikan kepada mereka, anak-anak di Lapinu ini hanya tahu bahwa kelak mereka akan bertani. Bagi mereka, bersekolah bukanlah hal yang utama. Tidak begitu penting bagi mereka. Seperti anak perempuan yang satu ini, Dembi Tamar, atau biasa disapa Esther. Anaknya rajin dan pintar. Namun karena tidak adanya guru yang mengajar di sekolah menjadi faktor, Esther jarang sekali masuk sekolah dan lebih memilih membantu orang tuanya berkebun untuk menambah penghasilan. Saat guru-guru Tangan Pengharapan masuk dan memberikan bimbingan belajar, semangat untuk menimba ilmu pun perlahan kembali. Tidak lupa sehabis berkebun, Esther menyempatkan diri untuk belajar. Anak perempuan ini memiliki cita-cita untuk memperbaiki masa depan keluarganya dan desanya. Tidak berbeda jauh dengan Esther, Ormi pun juga merasakan hal yang sama. Lagi-lagi karena jarangnya ada guru yang mengajar, membuat Ormi juga jarang masuk sekolah. Ia lebih memilih untuk membantu orang tuanya di rumah. Memasak dan mencuci piring, itulah yang dia lakukan setiap hari. Namun kini perubahan pun mulai ia alami. Tidak hanya rajin membantu orang tua saja, anak perempuan Sumba satu ini pun selalu rajin belajar. Ormi begitu gemar belajar matematika. Bahkan, dia bercita-cita menjadi seorang guru matematika kelak, agar dia bisa mengajar anak-anak di desanya pintar dalam berhitung. Alunan musik dan teriakan khas Sumba terdengar dari kejauhan. Orang tua menyambut dengan tari-tarian tradisional, dan anak-anak pun sudah berbaris. Para orang tua ini datang menyambut kedatangan founder Tangan Pengharapan ini. Tidak lupa, kain tenun khas Sumba juga disematkan sebagai bentuk rasa hormat masyarakat di FLC ini. Langkah demi langkah, para orang tua dan anak-anak ini menuntut Ibu Heni sampai ke depan bangunan FLC Lapinu. Berinteraksi dengan anak-anak dan para orang tua pun menjadi agenda terpenting dalam setiap kunjungan founder yang sering disapa Mama Heni ini. Bapak-bapak dan mama-mama sekalian, terima kasih atas penyambutan yang luar biasa, dan juga anak-anak Mama Heni yang Mama sayangi. Karena waktu makan siang setelah tiba, Ibu Heni berkesempatan untuk memberikan anak-anak makanan tambahan bergizi. Pemberian makanan secara gratis ini rutin dilakukan 3 kali dalam seminggu. Hal ini dia lakukan untuk membantu konsentrasi mereka dalam melakukan bimbingan belajar. Kunjungan di FLC Lapinu pun selesai.
Perjalanan dilanjutkan menuju FLC Prai Pahada. Jarak tempuh yang dilalui kini 10 km lebih, dengan waktu tempuh sekitar 25 menit. Setibanya di FLC Prai Pahada, anak-anak sudah berbaris menyambut kedatangan Mama Heni. Saat acara penyambutan selesai, Mama Heni berkesempatan untuk memberikan wejangan kepada anak-anak didik di FLC Prai Pahada ini. Mama Heni mau kalian juga jangan lupa rajin berdoa nomor 1. Yang kedua, harus belajar sungguh. Yang ketiga, harus jadi anak yang baik. Letak sekolah yang jauh dari pemukiman tempat mereka tinggal membuat anak-anak ini harus berjalan berkilo-kilometer untuk sampai ke sekolah. Tak jarang kondisi yang letih karena berjalan membuat mereka sudah tidak bisa berkonsentrasi belajar. Untuk itulah Tangan Pengharapan melalui program Feeding and Learning memberikan mereka makanan tambahan agar dapat berkonsentrasi saat mengikuti bimbingan belajar. Kunjungan di FLC Prai Pahada pun telah selesai. Center terakhir yang dikunjungi adalah FLC Kampung Baru. Untuk sampai ke FLC ini cukup jauh. Butuh waktu 2 jam lebih. Di FLC Kampung Baru ini terdapat anak-anak didik dari PAUD hingga SD. Namun, lagi-lagi letak sekolah yang jauh membuat mereka jarang sekali bersekolah. Akibatnya, anak-anak di desa ini tidak bisa baca tulis hitung. Untuk itulah Tangan Pengharapan masuk dan mengirim guru-guru terbaik untuk memberikan bimbingan belajar tambahan dan memfokuskan pada baca tulis hitung agar mereka bisa mengejar ketertinggalannya. Meski di bangunan sederhana ini, semangat anak-anak didik FLC Kampung Baru ini tidak sederhana. Fasilitas yang kurang memadai tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk belajar dan menggapai cita-cita setinggi cakrawala. Kunjungan di Sumba Timur telah selesai. Pendidikan yang tidak merata di pelosok-pelosok Indonesia masih menjadi penyebab kurangnya SDM untuk mengelola daerahnya sendiri. Kunjungan tahunan Ibu Heni tidak berakhir hanya di Sumba. Masih banyak senter-senter Tangan Pengharapan di seluruh Indonesia yang akan dikunjungi di episode berikutnya. Di sana juga terdapat anak-anak yang memiliki semangat belajar tinggi dan ingin menggapai mimpi. Semoga kelak mereka berhasil dan dengan bangga berdiri di atas kaki sendiri, di tanah mereka sendiri. Terima kasih Anda telah menonton tayangan Life Changing Journey Mencari Yang Terlupakan sampai selesai. Setulus hati mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan. Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam menolong 5.000 anak dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan cuma-cuma di seluruh Indonesia, Anda dapat menyalurkan bantuan Anda ke nomor rekening yang tersedia di layar kaca Anda. Mari berantas kemiskinan di seluruh Indonesia dengan terus menyatakan kasih kita lewat tindakan yang nyata.